Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 2, Kejadian 6, dan Roma 1. Ya. Mulai Kejadian 2, tadi Ibu Cinta, Kejadian 6, Ibu Vivin, Roma 1, Pak HW. Zaman Nuh, ya, zaman Nuh. Kita lihat, ini zaman Nuh. Saya share screen, terima kasih buat ininya. Ini adalah penghitungan kalender, ya, penghitungan kalender dari Adam sampai ke zaman Yesus, ya. Ini sudah teruji, ini kalender ini saya menghitung sendiri berdasarkan Alkitab, ya. Hitungnya dari Alkitab, ada semua, ya. Begitu, pokoknya patokannya adalah pembangunan Bait Suci tahun 966, ya, patokannya itu ini. Patokannya adalah pembangunan Bait Salomo ini, ya, tahun 966, serta Israel ke Mesir. Karena ini semua sepakat, ya. Mulai dari sini Anda tarik untuk ke belakang berdasarkan tahun-tahunnya hidupnya Abraham. Itu tuh terhitung semua, ya, terhitung semua. Dari Alkitab itu ditulis dengan lengkap, ajaib, ya. Ini tertulis dengan lengkap di Alkitab ada, ya. Ya, semua ada, ya. Kita hari ini kita nggak bicara itu, ya. Pokoknya ini ada semua di Alkitab, ditarik mundur karena Alkitab selalu bilang 300 tahun. Kalau Anda melihat ini, ya, saya besar, ya, 480 tahun dari mereka keluar dari Mesir, pembangunan Allah. Terus mereka kan di Mesir selama 430 tahun, ya. Terus hitung umurnya Abraham, umurnya Terah, umurnya Nahor, umurnya semua, ya, umurnya Lamek, umurnya Metusalah, umurnya Adam. Anda akan melihat itu nanti tahunnya tepat begini, ya. Sehingga Adam hitungan Adam keluar dari Taman Eden, karena disitulah mulai umur manusia dihitung, kan, yaitu tahun 4114 sebelum Masehi, 4114 sebelum Masehi. Ya, ini perhitungan kalender, ya, yang berdasarkan hitung dari kalibrasi dari Salomo, ya. Nah, pertanyaannya, ya, dari Adam ke Nuh. Tadi kan kita mau cerita zaman Nuh. Dari Adam ke Nuh itu kurang lebih 1000 sampai 1500 tahun, ya. Karena Nuh lahir 1000 tahun setelah Adam, lalu air bah turun 500 tahun setelah Nuh lahir. Jadi 1000 tahun, dari sini itu 1000 tahun. 1000 tahun, ya. Dan air bah turun 1500 tahun setelah Nuh lahir. Nah, kalau dihitung dari detik hari ini, ya kurang lebih ya 5000 tahun sampai 6000 tahun. Ya, 5 sampai 6000 tahun. Itu, ya, kalau dihitung dari hari ini. Nah, saudara, kalau kita melihat lagi, ternyata, ya, kalau Anda lihat di Wikipedia, ya, sebenarnya, dan di ilmu pengetahuan populer, ya, ternyata zaman es terakhir, ya, dimulai sekitar 20.000 tahun yang lalu sampai 6.000 tahun yang lalu, ya. Jadi waktu Adam keluar dari Eden itu adalah zaman es keluar dari itu. Prosesnya ya di zaman Nuh itu. Ya, proses ini kan namanya proses, tapi zaman yang disebut dengan zaman es itu mulai Adam keluar dari Eden, itulah zaman es terakhir. Lalu prosesnya itu sampai di zaman Nuh. Makanya tadi Anda membaca di dalam Kejadian 2, di zaman Kejadian 2 tidak ada hujan. Ya, tidak ada hujan, adanya kabut, embun, tidak ada hujan. Kalau Anda nanti melihat di dalam Kejadian 8 dan 9, nanti ada pelangi yang pertama. Mengapa ada pelangi yang pertama? Ketika Nuh keluar dari Bahtera ada pelangi, itu pelangi yang pertama. Karena itulah hasil dari hujan yang pertama di muka bumi ini. Kan pelangi di langit itu apabila ada titik-titik embun di atas langit, yaitu setelah hujan. Ya, setelah hujan Anda akan melihat pelangi. Karena merupakan prisma, ya, merupakan bias dari sinar.
merah, jingga, kuning, ya mejiku, hijau, biru, nila, ungu. Mejiku, hibiniu. Nah, jadi Nuh itu adalah di zaman Nuh itu orang mengenal hujan yang pertama dan zaman es yang terakhir, di mana es semua meleleh. Nah, itulah periode end of glacial ya, periode pencairan gletser itu ya mencair semua. Makanya di zaman Nuh itu eh, itulah banjir besar karena permukaan air yang sangat rendah di zaman Nuh itu permukaan air sangat rendah karena terpolarisasi es yang ngumpul dalam gunung-gunung es. Nah, tiba-tiba esnya mencair menjadi mata air, menjadi sungai-sungai, dan mereka pergi ke laut, ke danau, dan permukaan laut menjadi tinggi sekali. Setiap iya setinggi Gunung Ararat itu, ya kan? Setinggi Gunung Ararat itu sampai kemudian terjadi itulah tsunami yang pertama di muka bumi ini kan, sampai akhirnya mereka surut di telan bumi. Air-air ini berhasil terkumpul, dan kemudian terpolarisasi yang jadi namanya kutub. Ya itu bahasa-bahasa yang susah lah. Pokoknya intinya Nuh adalah zaman es terakhir di mana semua es mencair dan ada hujan pertama kali di muka bumi. Intinya begitu ya. Nah, kapankah? Apakah benar itu 1.000 tahun yang lalu? Enggak ya. Itu bukan 1.000 tahun versi Anda 24 jam sehari. Itu adalah penghitungan kalender Yom, 1 Yom. Apakah 1 Yom? 1 Yom adalah satu periode di mana munculnya terang sampai jadi gelap. Matahari terbit sampai matahari tenggelam. Jadi 1 Yom itu bukan 24 jam atau bukan 12 jam menurut matahari terbit. Bukan ya. 1 Yom itu bisa beda-beda. Anda Yomnya berapa lama yang di eh, yang di yang di Indonesia? 1 Yomnya Anda 12 jam atau berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kan 12 jam. 1 Yomnya kami di sini ya Anda lihat jam 10 saja masih terang benderang. Jam 6 sore itu lagi terik-teriknya itu. Jam 6 sore di Eropa itu kita lagi panas terik itu. Ya, kemarin saya di Jerman di rumah teman kami, wah saya sampai keringetan itu ya. Lagi panas terik itu jam 6 sore itu. Kita lagi makan itu ya bratwurst itu. Itu lagi pas terik saudara. Jadi penghitungan yomnya itu, nah sudah sebelum masuk ke yom itu ya, Anda lihat dulu nanti ya. Ini ya, lihat. Ini zaman Nuh, zaman Eden kan sekitar tahun 4000. Adam di Eden. Lalu ya, Nuh lahir tahun 3058. Ya. Lalu air bah tahun 458. Dari mana? Dari hitung Toledot ya, umurnya sekian 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 itu nanti Anda bisa dapat angka ini. Ya. Nah, ini jaraknya 500 tahun kurang lebih kan. Jadi dari Adam sampai air bah itu 1.500 tahun. Apakah 1.500 tahun dengan 24 jam sehari? Enggak. Ya, 1.500 tahun dengan karena kutub itu bergeser, Saudara. Ya, kutub itu bergeser. Anda berpikir kutub itu selalu di utara? Enggak, Saudara ya. Kutub itu dulu enggak di utara seperti ya, tetap namanya utara, tapi apakah utara itu ada yang di Alaska itu? Ya, atau yang namanya selatan itu adalah yang di dekat New Zealand itu? Ya. Enggak, bergeser Saudara. Hari ini saja bergeser beberapa derajat kan, bahwa kutub itu bergeser beberapa derajat. Nah, artinya ketika waktu itu zaman Nuh di Gurun Ararat itu sekitar ini ya, ini Gurun Ararat. Nah, Gurun Ararat itu ada di antara Georgia itu ya, Armenia. Nah, kira-kira di sini. Ya, Gurun Ararat itu kira-kira di situ. Bentar, salah nih. Supaya Anda kebayang.
Kurang lebih di situ ya, Gurun Ararat. Tempat kapalnya Nuh terdampar. Ya. Nah, tadi kalau kita baca dulu ya, patokan-patokannya, ada namanya Sungai Pison, ada Sungai Efrat, Tigris itu di sini ya. Ini Sungai Efrat, Sungai Tigris. Lalu di manakah Pison? Ini Pison. Pison itu ada di yang mengelilingi Tanah Hawila. Apakah Tanah Hawila? Inilah Tanah Hawila. Ya, inilah Tanah Hawila. Ini namanya Hawila. Arab itu Hawila ya, Tanah Arab itu Hawila. Tempat emas itu ada di mana? Emas itu ada di daerah sekitar Madinah. Ya, emas itu ada di daerah Madinah. Saudara belum tahu ya. Arab Saudi itu punya cadangan, ini kan minyaknya habis dan mereka punya cadangan emas ya. Nah, karena di Hawila itu tempatnya emas berada. Nggak banyak yang tahu ya, tapi itu jumlah emasnya itu cukup besar. Ya. Nah, kemudian ada Gihon. Gihon di mana mengalir mengelilingi orang Kus. Nah, inilah Gihon. Ini kan orang Kus. Kus itu artinya hitam. Orang-orang Afrika. Nah, Eden di mana? Eden itu di sini. Inilah Eden. Ya. Sekarang wilayah Eden ini menjadi gurun pasir Arabia. Ya, Arabian Desert itu ya. Itu menjadi gurun pasir. Ini ada di kelas apologetik ya. Ada di kelas apologetik. Nah, kalau Anda melihat, inilah Eden. Hari ini Eden adalah gurun pasir Arabia. Ya, Eden itu adalah sebuah ambience, di mana ada ambience surgawi, di situ ada kehidupan. Sehingga ketika seluruh dunia itu membeku, beku kan, di Eden itu hangat. Ya, entah mengapa di situ hangat. Ya kan? Dan ketika seluruh bumi mencair, maka di situ jadi tempat yang panas kan. Ketika seluruh bumi jadi es, di Eden itu hangat. Ketika seluruh bumi mencair, ya di situ jadi panas dengan sendirinya, ya kan? Nah, mengapa begitu? Ya begitulah proses. Hari ini kita lagi mau cerita ya, bagaimana tentang hukum itu berlaku, bekerja. Tapi kita ceritanya dengan sejarah di dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh sungguh-sungguh real. Cerita di dalam Alkitab itu tidak basa-basi. Ya, hanya mungkin banyak dari kita, banyak dari Anda, bacanya serampangan sehingga Anda nggak mengerti bahwa Alkitab sudah menuliskan semuanya itu. Bukan kayak Al-Quran, cocokmologi. Ini benar-benar tulisannya begitu ditulis. Ya. Nah, balik lagi ya, ini tadi Sungai Pison yang melantang sini ya, Sungai Pison yang melintang, ini saya kasih kuning ya, ini Sungai Pison. Ini Sungai Gihon. Ini adalah Sungai Tigris dan Efrat. Ini gunungan jadilah ini Eden. Begitu Eden itu diambil, suasana surgawi itu diambil, ya. Waktu kapan? Ya waktu banjir itu kan sudah Adam dan Hawa sudah nggak di Eden lagi. Mereka pergi ke timur. Timur itu kemana? Ke daerah Iran, daerah Elam. Ya, kemudian mereka membangun peradaban, si Nimrod dalam Kejadian 11, Nimrod membangun kota bernama Babel di Mesopotamia ini. Ya. Saya kasih merah, saya kasih biru. Ya, inilah. Ya, tapi sebelum Nimrod itu, ya, waktu itu Nuh kemudian mendapat firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Tuhan bicara kepada Nuh? Apakah ngomong dari surga, "Gluger, Nuh, sini kau, aku mau ngomong sama kamu." Apakah begitu? Enggak ya. Bagaimana cara Tuhan bicara sama Nuh? Ya berbicara Tuhan kepada Nuh. Di situ ada nggak tulis nggak Tuhan menampakkan diri kepada Nuh? Apa ada sesuatu? Apa? Tuh cara Tuhan ngomong sama Nuh bagaimana? Hmm.
bagaimana cara Tuhan bicara kepada Nuh. Nuh melihat semua es mencair, semua sungai banjir, ya kan? Tiba-tiba air lautnya makin lama makin naik, lalu bikin kapal di atas gunung, ya kan? Bikin kapal di atas gunung. Bagaimana Nuh bisa bikin kapal di atas gunung? Karena Nuh punya satu keyakinan, air itu akan mencapai gunung itu. Setinggi apa? Dia punya banyak waktu. Dikatakan 100 tahun. Ya, Nuh membangun bahtera itu 100 tahun, saudara. Gedenya itu separuhnya kapal Titanic. Besarnya bahtera Nuh itu separuhnya kapal Titanic. Dibuat manual dengan tangan. Ya, dibuat manual dengan tangan. Itu gedenya sebesar kapal Titanic, separuhnya kapal Titanic. Ya. Bagaimana cara Tuhan bicara? Nah, cara Tuhan bicara kepada Nuh inilah yang saya juga mau kasih tahu kepada Anda. Bagi Anda yang semua yang tergila-gila dengan suara Tuhan, Anda pikir bagaimana Tuhan bicara sama Nuh? Itulah yang namanya rema. Yang bicara sama Nuh. Nuh tahu nggak logosnya? Tahu. Nuh mendengar logos dari siapa? Dari Metusalah. Nuh mendengar Metusalah karena waktu air bah datang, Metusalah baru meninggal. Metusalah itu orang yang umurnya panjang sekali ya, cucunya Adam. Metusalah dan Henok. Dia mendengar dari siapa lagi? Dari Set. Kemudian dia tahu dari Adam. Logos tutur tinular ini ya, logos tutur tinular inilah. Nuh kemudian merenungkan logos itu. Dan karena hidupnya penuh dengan cinta, dia melihat jauh ke depan tentang mesianik. Kejadian 3 ayat 15. Nuh melihat jauh ke depan bahwa bahtera itu yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu kan cerita tentang kedatangan Yesus kan. Makanya Nuh punya rema. Logos ditambah kasih sama dengan rema. Logosnya itu tentang mesianik, nubuatan mesianik Kejadian 3 ayat 15. Lalu dia punya kasih, dia punya cinta yang melimpah untuk umat manusia, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi umat manusia tidak ada yang mau dengar. Ya, Matius 24 seperti zaman Nuh, orang kawin mengawinkan, lalu tiba-tiba air bah datang. Nah sama, Nuh melihat jauh ke depan. Karena Nuh melihat jauh ke depan, maka Nuh punya cinta. Itulah yang namanya cinta kan. Orang yang melihat, orang yang menubuatkan Yesus, para nabi itu, makanya para nabi itu mendengar suara Tuhan karena mereka melihat tentang Yesus dan mereka percaya. Ya kan? Mereka dengar dari logosnya, cerita dari Adam, Set, mereka dengar cerita turun-temurun dan mereka percaya. Lalu logos dan kasih itulah jadilah rema, suara Tuhan yang menuntun hidup mereka setiap hari. Itulah rema. Hari ini juga sama. Di dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata, perkataanku adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan rema yang kukatakan kepadamu adalah roh, pneuma, dan zoe, kai,
zoe. Rema, pneuma, zoe. Ya. Jadi remanya Tuhan Yesus itulah roh yang berkata-kata kepada kita, itulah suara Roh Kudus. Jadi kalau Anda mendengar, kalau Anda penuh dengan rema hidup, maka Anda penuh dengan Roh Kudus dan Anda akan mendengar rema itu bicara audible kepada Anda. Ya. Ketika Anda punya logosnya Tuhan Yesus ya, bukan logosnya Jack Ma, bukan logosnya orang-orang hebat, tapi logosnya Tuhan Yesus. Logosnya Tuhan Yesus itu kemudian Anda punya cintanya Yesus. Anda melakukan agape, Yohanes 15. Ya, Anda punya agape. Dengan apa? Dengan diakonia. Diakonia itu adalah trigger agape. Pemicu untuk Anda punya agape. Tapi biar diakonianya bukan diakonia yang pura-pura. Kalau Anda diakonia pura-pura juga nggak bisa. Harus yang sungguh-sungguh tulus hatimu. Tuhan Yesus sudah ngajarin. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Jangan ngatur-ngatur. Makanya kita kalau diakonia nggak boleh bawa atribut. Jadi remanya Tuhan Yesus berasal dari logos ditambah kasihnya Tuhan Yesus. Apakah kasih Yesus dimulai dari diakonia? Ya, diakonia itu memberi makan orang miskin, ya, memberi itu tenda-tenda persinggahan. Nah, dimulai dari situ yang sepele. Jangan ujuk-ujuk Anda, oh saya mau mengampuni, saya mau bohong. Anda bilang mau mengampuni, Anda aja pelit, sulit. Anda yang pelit itu sulit mengampuni, saudara. Nah, logos firman Tuhan di Alkitab itu Anda dengar, ya, lalu Anda berdiakonia. Maka Anda akan punya trigger rema. Kalau itu rema itu melimpah-melimpah, diulang-ulang terus melimpah, akhirnya rema itulah yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Maka Anda akan mendengar. Tiba-tiba Anda diberi hikmat, diberi marifat, Anda ngerti Tuhan ngomong apa sama saudara. Karena dia fasih dengan hidup di dalam kasih, dengan cinta. Cinta selalu bersabda. Apakah sabdanya cinta? Cinta selalu bersabda hal-hal yang penuh cinta. Kalau ada kebencian, maka itu bukan cinta. Kalau ada semangat ingin menghancurkan, itu bukan cinta. Kalau aku nggak dapat, kamu nggak dapat, itu bukan cinta. Itu kebencian. Lawan dari cinta, musuhnya cinta. Ya, musuhnya cinta. Ya kan? Makanya kalau Anda membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, lalu Anda berdiakonia ya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Jangan malah berdiakonia malah malakin kayak Ibu Ria. Itu lagi diakonia malah buat malakin kita, Damaris. Jahat itu. Nggak akan berhasil Anda. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh berdiakonia, ya Anda juga menyumbang uang, menyumbang tenaga, dan Anda terus membaca firman Tuhan dengan rajin, maka tiba-tiba rema itu akan datang menguasai hidup saudara. Kenapa? Ya dengan sendirinya Anda membaca, apa sih yang Anda baca? Logos tentang cinta. Perkataan Yesus kan tentang cinta kan? Tetapi Anda nggak praktek, ya Anda nggak ngerti. Anda kalau ngerti, Anda bagaimana bisa membaca dan ngerti kalau Anda praktek melakukan? Ya, dan Anda membaca tentang cinta, hukum dari cinta, itu hukumnya Yesus, melakukan praktek, maka Anda akan hanyut, mengalir di dalam cinta itu. Dan itulah yang namanya rema. Karena Anda penuh dengan rema, saking Anda katam dan Anda bolak-balik terus penuh dengan rema, maka Anda akan punya iman yang besar. Dan Anda bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hatimu, mana suara setan. Ya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana Tuhan bicara sama Musa? Ya karena logos yang didengar dari Adam itu salah, Henok sampai ke zamannya Habel segala macam, Nuh dengar dan dia penuh dengan cinta. Maka jadilah dia rema, maka dia mendengar suara Tuhan.
diberi hikmat, Tuhan bicara, kamu cepat bikin bahtera. Kamu orang jahat sekali. Itu ya, simpel kan? Pertanyaan kedua, ya kan? Tadi kan bagaimana mendengar. Bagaimana binatang-binatang itu, ya, bagaimana binatang-binatang itu datang kepada Nuh, ya kan? Bagaimana binatang datang kepada Nuh. Ingat, Nuh itu membangun di atas gunung loh, membangun bahteranya. Apakah Nuh membangun bahteranya di laut? Tidak. Tapi Nuh membangun bahtera di atas gunung. Ingat, binatang-binatang ketika ada gunung mau meletus, maka binatang akan berbondong-bondong lari dari gunung turun ke pantai, menjauhi gunung. Kalau mau ada banjir atau tsunami, maka binatang akan berbondong-bondong dari pantai naik ke gunung. Ya, maka dengan sendirinya binatang-binatang itu datang kepada Nuh yang ada di puncak gunung. Makanya yang masuk bahtera itu enggak semuanya, enggak 1.000 ekor ayam masuk bahtera, enggak. Dipilih dua-dua, dua pasang, sepasang, atau dua pasang. Itulah cerita binatang-binatang yang dari bawah naik ke atas menghampiri Nuh. Ya kan? Itu sangat logis sekali kan? Bagaimana orang bisa mengerti hikmat begini ya zaman ribuan tahun yang lalu? Anda saja sekarang belum tentu ngerti yang saya ngomong ini. Kalau lagi gunung mau meletus, binatang lari dari gunung ke pantai. Cari. Kalau lagi mau tsunami, mau banjir, binatang dari pantai naik ke gunung. Ya kan? Luar biasa ya. Bagaimana? Ya itu karena adalah panggilan alam. Bagaimana binatang pada Nuh. Ya. Nah, sekarang kita melihat dua cerita ini. Ya. Satu, bagaimana Tuhan bicara kepada Nuh. Karena Nuh melakukan, dia mempraktekkan. Dari prakteknya itu dia makin lama makin ngerti, makin ngeh. Dan itulah Roh Kudus. Ya, makanya Anda yang rajin membaca Alkitab, tadi saya tunjukkan ya, Alkitab itu begitu urut, begitu runut, begitu tepat. Bahwa Alkitab itu menunjukkan Nuh adalah zaman es terakhir. Lalu Anda masih mau nggak percaya, lalu Anda mau percaya sama Al-Quran yang penuh dengan fiktif. Yang nggak bisa membedakan tangan dengan kiri di zaman itu. Ya kan? Bahkan cerita Maria anak Imran dengan Harun anak Imran aja bingung. Ya, cerita Maria di zaman Harun kan bingung, saudara. Ya kan, cerita ada 7 langit, atmosfer, troposfer, ionosfer, makanya nabi-nabinya Isa ditabrak sama pesawat terus, kena bledek terus. Bingung kan? Bentar saya minum dulu. Ya. Nah, maka kita mengerti sekarang ya bahwa ada hukum. Ternyata itu adalah sebuah cerita yang sangat logis, yang Anda nggak usah membayangkan klinik-klinik ada roh kayak hantu begitu bisiki. Nu, kamu bikin kapal ya, ada mak lampir misalnya malam-malam dan nggak tahu seperti apa Tuhan bagi Anda. Nggak perlu begitu kan? Karena itu adalah suatu logika yang wajar. Survival. Bayangkan ya, orang zaman itu bisa sanggup membuat narasi itu ya. Lalu berkata, Tuhan, kan poinnya kan satu, Tuhan berkata. Dua, Tuhan memanggil binatang. Tiga, Tuhan menghukum manusia.
Apakah benar Tuhan menghukum manusia? Pertanyaan yang ketiga. Apakah Tuhan begitu jahat memusnahkan seluruh umat manusia? Bukan, itu kan narasinya. Itu adalah sebuah narasi dari Tuhan bicara, Tuhan menghukum. Ya, Tuhan menghukum. Apa Tuhan jahat sekali? Ya, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama orang Belanda minggu kemarin pernah saya cerita apa di kapan hari ya. Tuhan, ya memang tulisannya Tuhan menghukum. Saya bilang apa Tuhan jahat begitu menghukum kita? Benarkah Tuhan menghukum? Balik saudara. Kita kembali ke backgroundnya Nuh tadi di zaman itu ya. Balik lagi ya. Di zaman Nuh ya katanya cuma 4.000 tahun. Tapi kenapa ada manusia gua usia 28.000 tahun dan 40.000 tahun ya gambarnya manusia gua. Manusia gua ya cave painting itu ya. Nah, tadi saya bilang, ternyata satu yomnya Nuh itu bukan 24 jam atau 12 jam. Tapi satu yomnya Nuh itu 4.000 jam, saudara. Satu harinya Nuh itu 4.000 jam. Yang membuat satu hari itu 24 jam itu adalah anaknya Darwin, yang namanya George Darwin. Itu yang namanya tidal friction. Kalau menghitung satu hari 24 jam, sehingga usianya bumi jadi bertambah 56 juta tahun. Usianya ya, bertambah karena ngitung 24 jam sehari. Tetapi apakah betul bumi itu dipukul rata 24 jam? Enggak. Pada kenyataannya ya ada yang namanya ini nih, kita lihat ya. Kalau ini saya tak koreksi lagi ya ngitungnya ya. Satu yom kalau di daerah tropik satu yom itu 12 jam. Sehingga 12 tambah 12 kan 24 jam. Terangnya kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau di kutub utara hari ini ya, maka terangnya itu selama 6 bulan full. Itu terangnya itu 6 bulan, yaitu 24 jam dikali 182 hari, sama dengan 4.368 jam per hari. Itulah yom, itu yang namanya satu hari. Ya, maka kalau Anda melihat, itu sama dengan 364 kalinya di Indonesia. Sehingga satu tahun di negara tropis, ya Anda ngalami satu tahun di negara tropis, itu tuh baru satu hari di kutub utara. Ya, di kutub utara itu baru hitungannya satu hari. Kalau Adam sampai zamannya banjir Nuh itu 1.500 tahun, maka sebenarnya kan 1.500 dikali 364 kalinya tadi, ya kan? Karena kan 1.500 tahun dikali, dikali 365 hari, ya kan? Kemudian dikali 364 kalinya kan per jamnya kan, yaitu 199 juta tahun. Jadi dari zaman Adam sampai zaman Nuh bisa sampai ratusan juta tahun, saudara. Umur itu bisa ratusan juta tahun. 1.500 tahun itu dari zaman Adam sampai Nuh, itu tuh bisa 1.900, bisa 190 juta tahun kalau dihitung 24 jam per hari. Ya, karena zamannya Nuh itu 4.300 jam loh sehari, bukan 12 atau 24 jam. Ya, jadi 190 juta tahun. Makanya nggak heran ada manusia gua yang usianya 40.000 tahun. Ya, ada manusia gua usianya 40.000 tahun. Enggak apa-apa. Karena kan jaraknya sampai ratusan juta tahun. Makanya nggak heran ada dinosaurus di zaman sebelum air bah. Ya kan? Ada ular yang berjalan dengan kakinya, yaitu reptil. Ya kan? Nah, lalu kita balik. Bagaimana ya narasi Tuhan menghukum? Itu adalah zaman es terakhir, saudara, di mana seluruh es itu membeku, dingin sekali, saudara.
itu ada di zamannya itu ada ditemukan teknologi api. Zamannya Habel membakar korbannya ya. Ada api-apian. Mulai mereka menyalakan api, itulah teknologi zaman itu. Lalu mereka bakar semua hutan-hutan yang ada supaya hangat. Lalu Nuh melihat, nggak benar, jahat ini, dibasmi semua binatang-binatang, ya kan? Akhirnya kan binatang-binatang kan terusir semua kan. Nuh melihat ini nggak benar ini, manusia jahat sekali. Karena kan nggak kerja, mereka kerjanya bakar hutan, cari makan, tinggal nembak, tinggal manah binatang itu binatangnya mati, ya kan? Wah, manusia itu kalau makan itu nggak secukupnya, dilebihin, dibuang kalau sudah. Wah, makanya manusia jahat. Dia binasakan bumi, dia yang membuat air bah itu datang. Apakah Tuhan? Tuhan mengizinkan. Karena itu sebuah hukum ketika Anda menghancurkan bumi ini, esnya meleleh, maka es yang meleleh jadi air. Air yang meleleh akan memenuhi lautan karena seluruh dunia global. Lalu terjadilah tsunami karena selama ini belum pernah ada lautan sedemikian dalam. Lalu terjadilah gelombang pasang yang luar biasa. Apakah Tuhan menghukum? Tidak. Manusia-manusia mati. Nuh, ya, dia sudah masuk bahtera. Dia peringatkan agar seluruh umat manusia masuk ke bahtera. Tapi umat manusia nggak mau datang ke bahtera. Binatang-binatang malah datangin Nuh. Kenapa? Karena naluri. Mau banjir, mereka tahu, mereka naik ke atas. Dan ketemu sama bahteranya Nuh. Ya, luar biasa kan? Nah, makanya jarak 190 jutaan tahun dari zaman Adam sampai Nuh itulah tahun aktual. Ya. Lalu bagaimana tangan Tuhan menghukum? Ya dengan hukum alam. Manusia yang rusak alam sampai batas homeostatik. Kemampuan alam untuk mempertahankan dirinya. Begitu dia kelewatan ya bencana. Banjir besar. Nuh sudah siap. Dia peringatkan seluruh dunia tentang akan terjadi banjir. Karena ulah manusia sendiri. Tapi seluruh dunia marah sama Nuh. Kayak saya sudah peringatkan Anda orang-orang Indonesia, tapi kan Anda marah kan, Gilbert marah, Anda marah kan. Nah, saya peringatkan Anda hati-hati dengan khilafah. Ya, nah di manakah hukumnya? Nah, saya kasih tahu. Saudara, ketika hukum alam, ada yang namanya es, ya, es mencair. Maka air menguap. Maka uap air itu terjadi kondensasi. Jadilah hujan. Ini adalah hukum alam. Itu adalah hukum. Hukumnya Tuhan. Ya. Hukumnya Tuhan, Tuhanlah yang menetapkan. Makanya kalau Anda lihat di Ayub, siapakah yang menyimpan perbendaharaan salju? Itu adalah bahasa-bahasa metafora di mana alam itu memiliki hukum dan Tuhanlah sang pemilik hukum, alias hukum itu adalah Tuhan. Tuhanlah sang hukum itu. Ya, hukum ini kan logos kan, tertulis kan. Pada mulanya adalah logos, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama dengan Theo dan Theo itu adalah logos. Logos itulah sang Allah sendiri, saudara. Sang firman itu sendiri. Sang hukum itu sendiri. Karena Torah itu juga hukum. Tuhanlah sang hukum. Jadi kalau ada banjir, karena manusia melanggar hukum alam, ya, kemudian alam menghukum, ya itu namanya Tuhan menghukum Anda. Ya, itu yang namanya Tuhan menghukum Anda. Sebentar, oke, masuk dulu ya. Ya, jadi itu yang namanya Tuhan menghukum. Itu yang namanya tadi Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ya, Tuhan bicara.
melalui rema. Ya, Tuhan mengadakan mujizat melalui tanda-tanda alam. Ya kan? Dengan rema kita akan punya hati yang bijaksana, bijak. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kalau Anda nggak punya rema, Anda nggak bisa kayak Nuh, dia bisa tahu. Kenapa saya bisa tahu apa yang terjadi kemudian? Saya ngomong ya, dan kemudian saya ke Eropa dan saya terjadi. Lihat, semua yang kita omongkan di rombongan di grup ini terjadi. Saya ngomong dengan keras sekali, tapi dasar bebal, nggak mau dengar. Ya, dasar bebal nggak mau dengar. Salah sendiri nanti kalau sampai terjadi khilafah. Ingat KC 10 tahun kan, sudah kita omongin di sini kan, bandel kan itu Saifuddin sama pengacaranya kan. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena ada rema. Itulah rema itu yang kasih tahu. Saya tahu urusan di dalam sana. Dan saya tahu apa yang KC lakukan. Anda semua bilang KC memberitakan Injil. Enggak. Anda kira perdebatan di ruang sidang itu orang suka. Orang bertobat gara-gara dengan perdebatan KC di ruang sidang itu. Enggak enak, saudara. Kamu itu enggak ngerti apa-apa. Kamu ngajari kita. Dasarnya kamu ngomong apa? Dengan bangganya lawyer-lawyer ini sarjana hukum. Nah ini lagi cerita kitab kuning. Anda bahasa Arab aja kagak bisa. Mereka susah jelasin ke Anda mau ngomong apa. Saya mau ngomong kalkulus sama anak saya yang umur 3 tahun. Susah, kalkulus itu apa, Pak? Saya taunya akal bulus, Pak. Oh, kalkulus itu apa? Mau jelasin kalkulus, kata kalkulus saja kudu panjang lebar. Makanya pembelaan KC di ruang sidang itu sia-sia. Oh, banyak orang dimenangkan gundul apa yang enggak ada orang dimenangkan di ruang sidang itu. Anda itu terlalu naif. Euforia, wah hebat KC menjadi saksi di ruang sidang. Goblok, di ruang sidang itu menjadi ajang pembantaian untuk membuktikan bahwa KC memang niat mau menghina orang Islam. Makanya hukumannya jadi lama. Coba kalau nggak banyak ngomong, ya sudah kalau memang kamu salah ya dia dihukum aja, sudah selesai kan? Nggak akan 10 tahun. Sama pengacaranya mau dijadikan ajang sandiwara buat cari muka, makanya kejeblos. Pengacaranya kejeblos, KC-nya kejeblos, uangnya kemana? Korat karet. Akhirnya di bawah Saifuddin juga. Itu sudah saya ngomong semua sebelum terjadi. Ya kan? Tapi kan kalian yang para netizen ini, para anjing-anjingnya Saifuddin, anjing-anjingnya si Kamarudin kan nggak terima kan? Kan saya sudah ngomong, yang saya ngomong terjadi semua. Itulah rema. Saya tahu tanda-tandanya. Kenapa? Karena saya punya waktu buat menghitung hari-hari. Saya ngamatin. Saya pernah jadi maklar kasus. Tapi saya tahu bagaimana alam itu bekerja. Dan tiba-tiba rema itu bicara. Enggak, kamu akan masuk kamu. Percaya saya. Ya, kamu akan begini. Kenapa? Karena kita punya rema. Itulah Tuhan bicara. Anda punya waktu nggak buat seperti itu, buat Tuhan bicara, ya Tuhan bicara, untuk mendengarkan Tuhan bicara. Lalu Anda Tuhan bicaranya maunya yang ujuk-ujuk sih, nggak ada. Tuhan bicara ujuk-ujuk kayak gitu nggak ada. Anda mau Tuhan bicara, Anda kudu punya rema. Tergantung remanya siapa. Kalau Anda remanya rema tunduk semua ringin, kayak itu berhentilah makan sebelum kenyang. Remanya Muhammad. Salah. Kamu harus remanya Tuhan. Ya, engkau akan makan sampai kenyang. Ya kan? Tetapi supaya Anda sehat, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Artinya apa? Kita harus juga olahraga, latihan badani. Enggak cuma makan doang. Ya kan? Anda akan tahu rema memilih-milih, makanya logosnya kudu bener. Logosnya dari Alkitab. Baca logos saja Anda suka ngawur. Lah heran orang Kristen ya ngaku-ngakunya Kristen bacanya lebih banyak Al-Quran daripada Alkitab. Kayak Saifuddin sama KC kan bingung. Lah Anda orang Kristen bukannya baca Alkitab yang banyak malah baca Al-Quran. Ya bingung kan?
Anda baca Alkitab aja belum pernah selesai, sok-sokan membaca Al-Quran katanya buat ngalahin debat orang Islam. Makanya Anda nggak pernah dapat rema, Anda makin lama makin edan. Coba baca sama saya, lihat proyek-proyek yang kita lakukan, proyek-proyek kemanusiaan. Itu hasil dari rema, dari rombongan para nabi ini. Nah, Anda mau pilih mana sekarang? Anda mau pilih suara Tuhan yang ujuk-ujuk? Anda akan sesat. Anda akan tersesat. Karena Tuhan bicara nggak dengan cara begitu. Kecuali Anda tiap hari penuh dengan rema, maka tiap hari Tuhan akan bicara kepadamu. Ya. Nah, itu satu. Ya. Ini kedua. Alam bekerja, semesta ini bekerja dengan hukum. Anda tidak bisa mau ngatur-ngatur Tuhan, ngutukin orang. Itu semua ada hukumnya. Kenapa kalian nyantet saya nggak mempan? Kenapa kalian orang-orang Islam nggak bisa ngapa-ngapain saya? Karena saya bekerja dengan hukum dari alam. Ketika terjadi ketidakadilan di Indonesia, maka saya teriak. Yang saya katakan adalah kebenaran. Saya bayar harganya. Ibu saya meninggal pun saya nggak datang. Wah, tidak berbakti? Bukan. Satu, memang sudah kita tekadin demi menyatakan kebenaran. Apakah saya menista Islam? Tidak. Saya mengatakan kebenaran tentang Islam. Bahwa tidak ada yang benar di dalam Islam. Apakah kebenaran dalam Islam? Kebenaran dalam Islam adalah tidak ada satupun yang benar di dalam Islam. Ya. Nah, kemudian saya memberitakan Injil, kabar baik, dengan menghimpun Anda semua urunan kolekte untuk kasih makan orang-orang miskin. Ya, itu adalah hukum. Kalau saya melakukan itu, Anda bisa nggak nyantet saya? Nggak bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa Anda nyantet saya. Saya tantang Anda yang bisa nyantet saya. Nggak akan bisa. Ya. Makanya saya ngerti apa kata Tuhan menghukum. Tuhan tidak bisa hukum saya dengan perbuatan yang saya lakukan ngasih makan Anda, orang-orang di Indonesia. Tuhan tidak bisa menghukum saya dengan membelikan seperangkat alat-alat pertanian buat orang-orang di Malang. Kecuali saya korupsi, bisa Tuhan hukum saya. Tetapi dengan saya melakukan dengan keterbukaan seperti itu, Tuhan nggak bisa hukum. Hukumnya justru barang siapa menabur akan menuai. Maka justru bukan yang negatif, yang positif. Hukumnya barang siapa memberi bantuan kepada orang-orang miskin ini, ya ia memiutangi Tuhan, ia memberi utangan kepada Tuhan. Saya ngajarin Anda untuk menghutangi surga dengan memberi makan orang-orang miskin ini. Ya kan? Lalu ada Anda yang diberkati dengan luar biasa, dapat, wah saya dibukain jalan banyak ya. Makanya Anda yang suka ngemis-ngemis minta-minta, Anda yang suka minta-minta di dalam komunitasnya Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi, Galarua, bertobat. Jangan pernah minta-minta buat pribadimu. Tetapi apa? Anda mulai berdiakonia, nanti kamu daripada minta-minta, daripada kamu tanganmu begini, nanti tanganmu begini. Diganti. Bukan gini lagi tanganmu, tapi begini. Kalau Anda bertobat, memberi terus, Anda akan diberkati. Itu adalah hukumnya Tuhan. Itu adalah hukum. Kalau Anda taat, hukum itu akan jadi rema. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Maka hidupmu akan penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus. Yang lain-lain itu akan menyusul. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kerajaan Allah? Ketika kita kasih makan orang miskin, kerajaan Allah itu datang. Ya kan? Saya khotbah ini tiap hari dengan berbagai macam perspektif. Kalau Anda sampai nggak sadar, kasih makan orang miskin akan membuka perekonomianmu. Kelewatan, saudara. Saudara masih nekat mau minta-minta. Kelewatan. Kelewatan, entah apa yang Anda dengar.
Ya kan? Sementara Bu Vivin mengalami terobosan dalam hidupnya, sementara banyak orang. Siapa sih kemarin yang mau kesaksian? Saya lupa ya. Siapa kemarin mau kesaksian lagi ya? Aduh, yang waktu hari mau kesaksian di ini kelas evangelis kemarin siapa ya? Wah, malah kelewat kan? Harusnya ada ini kesaksian. Tuhan, ini ya, dia sudah mau kolaps. Oh, bukan. Ibu Linda, Surabaya, katanya mau kesaksian ya. Ibu Linda sudah kolaps, sekarang Tuhan bangkitkan mereka lagi ya. Ya, Ibu Linda ada nggak nih Ibu Linda Surabaya? Wah, minggu depan kesaksian ya. Banyak, kenapa banyak orang dipulihkan tanpa harus ngemis-ngemis. Anda masih nekat mau ngemis-ngemis dari komunitasnya kita. Kan lucu kan? Lucu, ironik. Ya. Jadi saudara, yang ketiga, tadi ya setelah kita dengar suara Tuhan, bagaimana rema tentang hukum dari Allah. Saudara, setiap benda di muka bumi itu punya hukum. Ya, ini mouse ada hukumnya. Ini handphone ada hukumnya. Ya, ini mikrofon ada hukumnya. Ini jus saf ini ya ada hukumnya. Saf ini kalau Anda diamkan di ruangan terbuka tanpa dingin, dia akan busuk. Itu ada hukumnya. Karena ini barang organik. Ada hukumnya kan busuk ya. Ya kan? Ada waktunya, ada masa expirednya. Itulah hukum, pasti. Ya. Ini tisu ada hukumnya. Ya. Ini handphone tadi ada hukumnya. Kalau IC signalnya mati, walaupun handphonenya nyala, IC signalnya mati, saya nggak akan bisa nelpon. Nggak akan bisa terima telepon, nggak akan bisa nelpon, karena IC signalnya mati, walaupun handphonenya nyala. Ya kan? Apakah Anda kepikir bahwa semua seluruhnya ada hukumnya? Dan hukum itu tadi adalah logos. Logos. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, Allah adalah sang hukum, Allah adalah hukum. Di dalam semua barang, di dalam semua semesta, semua ciptaan itu ada hukumnya. Dan ia ada di dalam hukum itu. Ya kan? Makanya ketika tadi Allah menghukum manusia dengan air bah, Anda berpikir Allah jahat? Enggak, manusia. Dia membuat dunia ini hancur. Kenapa Pak? Iya, bagaimana cara mereka menghangatkan diri? Mereka bakar semua hutan-hutan itu, saudara. Sehingga terjadi global warming di zaman itu. Global warming yang pertama di zaman itu. Di mana es mencair, mereka senang ketika esnya mencair. Mereka nggak perlu gali-gali buat cari air kan, minum kan. Mereka nggak perlu manasin es buat minum kan. Tetapi mereka lupa naiknya permukaan air di laut ya, dan sungai-sungai yang makin banyak, mata-mata air kebuka ya, kemudian terjadi pencairan es yang massal besar-besaran, gelombang tsunami yang luar. Mereka tidak menyangka, mereka melanggar hukumnya Tuhan dengan kejahatan, dengan keserakahannya mereka. Tuhan suruh kita mengelola bumi, tetapi manusia mengeksploitasi bumi. Makanya narasinya disebut Tuhan marah dan menghukum manusia. Apakah Tuhan menghukum manusia? Tidak. Tapi si jahat itulah, kejahatan itulah yang membinasakan manusia. Karena Tuhan tidak ingin Anda binasa. Tetapi hukum itulah Allah, dan Allah ada di dalam semua hukum. Dalam Roma tadi, ya kan? Roma 1. Sehingga Allah itu adil. Anda tidak bisa menipu semua yang Anda lakukan, fitnah-fitnah Anda kepada saya. Semua upaya-upaya Anda untuk menghancurkan Damaris yang sedang memberi makan orang-orang miskin. Anda akan menuai. Dan itu yang disebut Allah akan menghukum kamu. Kayak Julius, ya. Lihat, Tuhan akan menghukum orang-orang seperti ini. Kenapa orang-orang kaya saya nggak dihukum sama Tuhan malah tambah makmur? Karena saya tahu hukumnya.
Dan saya jalani, bagi Anda menyebalkan karena Anda penuh dengan kedengkian. Tetapi bagi Tuhan saya menyenangkan hatinya. Karena saya melakukan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu semua orang kenal Yesus. Kabar sukacita yang saya berikan, ya, saya ajarkan kepada kalian sehingga kalian punya damaris, punya damar kasih, punya galarua, ya kan? Apakah saya di situ? Bukan, saya bukan pemiliknya. Saya hanya memprovokasi Anda, menstimulasi Anda, ngajari, membina Anda, membimbing Anda untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Dari Anda, untuk Anda. Ya, itulah cerita Nuh, saudara. Ya, itulah cerita Nuh. Anda taati hukumnya, jangan meleset Tuhan dalam setiap hari Tuhan ngajari hukumnya. Makanya ikut embun pagi jam 4 pagi tak ajarin. Tetapi ada orang-orang yang sudah mendengar, cuman mantuk-mantuk, bagus-bagus-bagus katanya, tapi Anda nggak melakukan. Saya nggak habis pikir, lah Anda sudah ngerti hukumnya nggak dilakukan. Apa yang salah dengan Anda? Yang salah adalah Anda belum metanoia, mentalmu masih mental kere. Kamu belum lahir baru. Ya, itulah cerita hukum Allah yang bekerja dalam hidup manusia. Jadi apakah Allah menghukum manusia? Bukan. Anda melanggar hukum dan hukum itu sendiri yang akan datang kepada Anda menghakimi Anda. Tetapi ingat, Allah itu bukan makhluk 3 dimensi. Hukum itu juga bukan barang 3 dimensi. Ya kan? Hukum itulah Allah dan Allah itulah hukum. Gitu ya. Itulah cerita tentang Nuh, saudara. Ya, itulah cerita bagaimana Tuhan bekerja. Hukum Allah bekerja. Anda baca kitab Nuh saja, Anda harusnya mengerti ya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan bicara, Tuhan menghukum. Itulah cerita seluruhnya, saudara. Ya, itulah cerita sebuah narasi di Alkitab tentang kehidupan Anda bersama Tuhan. Makanya nanti akhir zaman, kita sekarang di akhir zaman, kembali ke zaman Nuh. Matius 24. Sama seperti di zaman Nuh, orang kawin mengawinkan. Artinya apa? Anda mau kawin, pikirnya jorok, seks, apa, mikirnya kawin tok pokoknya, kayak orang Islam kan. Isinya selangkangan semua pokoknya. Tetapi nanti tiba-tiba datang, itu ya, anak manusia datang di waktu yang tidak Anda duga. Ya kan, waktu itu Batra tertutup tiba-tiba. Semua hukum itu sudah terjadi di depan mata. Ya, bahkan saya sudah ngasih contoh bagaimana kalian tidak bisa menghukum saya. Orang-orang para pembenci-pembenci ini tidak bisa ngapa-ngapain saya, malah tambah moncer pelayanannya. Ya kan, kehidupannya makin moncer, makin diberkati Tuhan. Karena saya mengikuti hukumnya Tuhan. Anda maunya Tuhan didikte sama Anda, supaya Tuhan ngikuti maunya hukumnya Anda, karena Anda penuh dengan kebencian. Kalau saya penuh dengan cinta, bahkan ketika saya maki-maki Gilbert itu, supaya dia dan jemaatnya bertobat, jangan bergaya hidup mewah. Makanya kan kemarin kalau pakai jam tangan mewah ditutup-tutupin, dia kan malu. Bagus, itu awal yang bagus. Dan saya berharap jemaatnya juga ikut ngeritik. Pak, kalau lagi khotbah jangan pakai jam tangan mewah, Pak. Silau, Pak. Kita jadi ngantuk karena ketutupan mata, ke silau-silau, Pak. Begitu. Saya ngajari Anda hukumnya Tuhan. Kalau pendeta pakai jam tangan mewah, hukumnya apa? Hukumnya Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartanya Gilbert ada pada jam tangan, ada di BCA, maka Gilbert tidak akan masuk surga. Saya ajari Anda hukumnya. Cerita Nuh itu lagi cerita hukumnya. Bukan Tuhan menghukum, bukan saya mengutuki. Saya kasih tahu aturan mainnya. Kerajaan Allah itu. Dan ada banyak sekali aturan mainnya di dalam kerajaan Allah. Yang intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Bagaimana mengasihi sesamamu? Diakonia, marturia. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kamu kasih makan musuh-musuhmu. Karena Tuhan berkata, kalau kamu memberi makanan, tumpangan, pakaian, Matius 24 ya, kepada orang yang paling hina ini, siapa yang paling hina dalam hidupmu?
bagi saya orang yang paling hina dalam hidup saya adalah musuh saya. Maka kamu sudah melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Bukan Anda jenggang-jengging di kamar nyembah Tuhan, so teriak-teriak ya apa pakai toa Allah Akbar apa Anda jenggang-jengging Yesus Yesus. Tetapi Anda tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus apa? Membawa orang datang kepada Yesus, membiarkan orang lain mengenal Yesus. Anda malah jenggang-jengging panggil-panggil Yesus, nggak akan masuk surga Anda. Tidak akan masuk surga. Anda harus berdiakonia. Karena Matius 25 ayat 46 jelas. Kalau kamu tidak berdiakonia masuk neraka kamu. Hukumnya sudah saya kasih tahu kepada Anda. Masalahnya Anda tidak mau dengar. Terlalu bebal untuk mendengar. Ya kan? Terlalu sibuk mencari kesalahannya saya. Nggak akan ketemu saudara. Sekalipun ada kesalahannya di dalam pihak saya, Tuhan yang akan membela saya. Tuhan yang akan menutupi kesalahan itu. Karena saya sudah ditebus. Wah enak teman Pak, berarti saya boleh bercabut dong. Oh, saya nggak mau. Boleh berzina, saya nggak mau. Boleh nyuri dong, saya nggak mau. Kenapa? Saya orang merdeka, saya kan bebas. Memang kalau saya orang merdeka, terus saya boleh terus saya mau cabul. Ya saya mau ngehek di Alexis tiap hari. Apa saya ke red light itu di Amsterdam. Terus buat apa coba untungnya saya? Terus saya mau nyuri mau apa? Buat apa? Saya nggak usah nyuri aja tiba-tiba saya dikasih uang kok sama pemerintah Belanda kok. Saya nggak usah korupsi uangnya Damaris, nggak usah minta-minta. Tiba-tiba saya kok ya bisa punya rumah sendiri, bisa bayar segala macam kok. Iya kan? Saya orang merdeka, kemerdekaannya saya gunakan untuk berbuat yang baik. Saya merdeka untuk berbuat jahat, saya merdeka untuk berbuat baik, tapi saya tidak mau berbuat yang jahat. Saya merdeka untuk berbuat baik. Kalaupun saya tanpa saya sadar, tanpa saya dalam pengertian saya nggak ngerti melakukan yang jahat pun Tuhan yang akan bela, akan mengembalikan saya kepada yang benar. Itulah hukumnya Tuhan bagi orang-orang yang ditebus, orang yang lahir baru, nggak akan sesat. Enak banget kan ternyata kan? Wah, oke, pas ya. Tuhan Yesus kiranya memberikan rema atas cerita Nuh ini kepada Anda. Ya, semoga Tuhan Yesus membuka mata Anda, melihat bagaimana alam semesta ini bekerja, dan Anda akan tinggal tuai. Kalau Anda sudah ngerti caranya bekerjanya, enak banget saudara. Ya, kayak saya, tenang hidupnya, nggak gemerungsung. Amin. Jika lagi nggak punya doa Tuhan, ini kita mau pelayanan banyak rekeningnya kosong. Tiba-tiba orang pada ngisi duit, pada ngirim ya. Iya kan? Tuhan, apa saya kudu minta-minta? Tuhan, ini saya nggak ngerti cara ngisinya bagaimana. Tiba-tiba Tuhan kirim Pak Yus. Tuhan ini ada kementok ini, tiba-tiba dari Kementerian datang bantu saya. Wah, pokoknya yang aneh-aneh Tuhan kirimkan ya. Tuhan kirimkan. Saya ingat sekali waktu kami pindah dari Jerman ke Belanda itu ya, kita takut saudara. Waktu pindah dari Jerman ke Belanda itu kita takut karena kita tuh di Jerman itu kan semua kan tertata. Di Belanda ini kan banyak orang Indonesia saudara, ya kan? Dan di Belanda ini orangnya tuh santai kerjanya nggak kayak di Jerman. Waduh ini suasana baru kita bisa ini nggak ya? Ternyata Tuhan baik ya. Di Jerman itu malah anak-anak malah bisa. Itu tadi ya Tuhan bekerja. Tiba-tiba anak saya sekolah, ya kan? Karena kalau Anda mau mengajukan warga negara Belanda susah, warga negara Jerman susah. Kita orang Indonesia lebih mudah mengajukan warga negara di Belanda daripada di Jerman. Kalau Anda orang Turki, ngajuin warga negara ke Jerman gampang. Tapi kalau Anda orang Indonesia ke Jerman sulit. Ya. Kalau Anda orang Indonesia ya ke Belanda. Makanya waktu itu kita nekat ke Belanda ya. Kita sudah di Jerman, kita nekat ke Belanda. Soalnya kita udah di Belanda, udah gitu kita tadi ya Tuhan baik pokoknya ya. Dalam segala yang kita pikir salah, yang kita pikir sial, nah itu tadi ini hukumnya ya. Kalau kamu datang sama Tuhan, Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau enggak saya enggak punya mobil saudara. Mengumpuli dari mana tiap hari kita, hidupnya kita di Belanda ini. Ya kan di Eropa ini kan. Dengan cara yang ajaib. Ya kan, sehingga saya pelayanan udah nggak perlu tergantung dengan siapapun lagi. Kemarin kita mau ini ya naik mobil kita kemarin ke Jerman ke Bremen itu ya dari tempat saya itu PP cuma habis 50 euro per tiga. Kalau naik kereta satu orang berangkatnya saja 50,
PP bisa 600 euro itu saudara. 300 euro sorry ya. PP bisa 300 euro itu. Kita ada mobil PP cuma 50 euro. Berkat Tuhan kan. Sambil ngantuk-ngantuk nyetirnya 24 jam kita pergi ya. Karena saya sambil besuk teman-teman lama ya. Kita doakan. Kita janji 2 bulan lagi saya mau ke sana. Saya benar-benar mau serius mau injili mereka lagi ya. Frank Schindler itu kan dulu sudah mau terima Yesus, keburu saya pergi kan. Nah, ini sekarang kemarin kita udah ketemu, dia senang ya, kami datang dia senang. Doakan ya, Frank Schindler ini supaya terima Yesus. Kita lagi doakan, ini orang baik sekali ya. Makanya saya yakin ya Tuhan mau dia diselamatkan. Ya, itu ya cara Tuhan bekerja ya. Tuhan bicara, hukumnya Tuhan, semua nggak ujuk-ujuk, semua ada prosesnya dan Anda kudu punya hikmat untuk mengerti prosesnya itu. Makanya Tuhan ajari kita, Mazmur Daud, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ya, amin, haleluya. Ya, di sini sudah jam 5 sore alias jam 10 malam. Tadi kita mulai jam 7 ya, sudah 3 jam. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada mau bertanya boleh ya. Kita kan ini kan belajar Alkitab. Anda mau nanya boleh. Ya, Anda mau nanya boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau akhiri koinonia online kita. Pastor, saya mau tanya itu kan kalau kemarin ini yang di akhir zaman itu yang malaikat peniup sangkakala itu kan ya saya ngertinya sekarang whistleblower ya, yang orang-orang yang atau orang atau berita atau apapun yang memberi tahu kita gitu bahwa akan terjadi apa gitu. Kalau yang meterai itu apa, Pastor, sama yang cawan itu? Kan kalau lentera kan selalu cerita apa yang mana? Yang lentera apa yang mana? Meterai dan meterai cawan. Kan. Kalau meterai itu kan berarti kalau di zaman kuno meterai itu bukan kayak kita meterai 6.000 itu loh, bukan lo ya. Itu kalau ada gulungan surat, kalau dikasih meterai nggak boleh dibuka. Kalau itu adalah meterainya punya raja, kalau dibuka, yang bukan orang yang berwenang yang buka, wah itu bisa dibunuh itu. Oh. Ya, jadi artinya nggak ada yang bisa buka. Itu rahasia, termeterai, artinya termeterai, udah nggak bisa dibuka. Ada rahasia yang tidak bisa dibuka. Rahasia yang dibuka, makanya kalau bilang meterai 1, meterai sampai meterai itu adalah rahasia. Rahasia dibukakan. Nah, sekarang sudah saya bukakan kan rahasia-rahasia itu kan. Meterai yang pertama ya kuda putih, terus ada kuda merah, ada kuda hitam, ada kuda hijau kuning, itu kan? Darah para martir. Nah, meterai-meterai itu dibukakan dari zaman. Mulai selama ini ditutup, ya kan selama ribuan tahun ditutup. Bahkan sampai 10 tahun yang lalu zaman saya muda pun itu orang nggak bisa. Bahkan saya dengar pun banyak orang-orang menafsirkan tidak karu-karuan tentang meterai itu akhirnya nggak nyambung sama sekali. Sekarang kita bukakan semuanya nyambung, biblical, tekstual banget. Iya, makanya dulu-dulu kan sempat dia banyak perkiraan begitu kan. Dan jadi meleset. Mengira-ngira kan, selalu mengira-ngira kan. Iya, dan meleset. Ya. Sekarang kita lihat urutan ya. Semuanya bisa urutan dan tidak bertolak belakang sama sekali. Itulah namanya meterai yang dibukakan. Berarti kita lihat baca Alkitab kayak di kitab Wahyu tuh lihat sama ngecek fenomena alam juga ya. Iya. Misalkan kejadian apa, manusia berbuat apa, kan kayak tadi kan di zaman Nuh kan manusia bakar hutan supaya hangat. Iya. Efeknya kan es mencair dan akhirnya hujan sampai jadi hujan begitu kan. Iya. Nah, iya saya paham. Oke. Itu yang cawan gimana, Pastor? Cawan murka Allah kan. Kalau bilang cawan murka Allah kan dia lagi perjamuan kan. Dan dibilang cawan, ditumpahkan anggurnya itu kan, kemarahan Allah itu kan, kemarahan. Dan balik lagi kan, definisi murka Allah apa sebenarnya? Allah kan ada di dalam semua alam semesta kan. Setiap benda ini kan ada Allah kan. Panteisme kan sebenarnya, Muri Wali marah-marah ya. Tapi kalau di dalam benda ini nggak ada Allah, berarti Allah nggak maha besar. Semua benda ini ada hukum yang melekat. Ada hukum Allah yang melekat pada setiap benda. Nah, itulah hukum alam. Ya kan, cawa murka alam, alam ini kan marah kan. Dituangkan, artinya dituangkan itu, ya, berarti itu terjadi serentak sekejap itu terjadi. Sehingga kita tahu bahwa itulah Tuhan marah.
Bukan cuma itu kan random acak. Ya, Misalnya ya, nih, ya. misalnya nih kejadian nih. Misalnya kejadian 10 tahun 20 tahun yang lalu kalau ada gempa bumi, apa gunung meletus, Gunung Galunggung meletus 20 tahun yang lalu apa 30 tahun yang lalu ya. Gunung Galunggung meletus 30 tahun yang lalu ya. 40 tahun lalu. 40 tahun yang lalu kita bilang itu kan random acak, ya kan? Ya. Random acak. Tetapi siapa yang berani bilang corona ini random acak? Seluruh dunia loh. Nggak bisa random acak, orang tahu. Ya kan? Ini saja masih belum, nanti akan nyata sekali bahwa orang nggak bisa mengelak bahwa itu adalah penghukuman dari alam semesta yang marah. Atau kita bilang penghukuman dari Tuhan marah karena kita merusak bumi dan peradaban manusia. Contoh lagi, di semua negara-negara Islam, ada nggak yang ada damai? Nggak ada. Itu bukan random acak. Karena memang Islam membawa kematian dimanapun mereka pergi. Itu bukan random acak. Itulah kematian yang dibawa oleh Islam kan. Ya kan? Ya. Contoh begitu. Jadi kita tahu jelas banget di mana ada negara-negara yang mencintai Tuhan. Walaupun sekarang yang Anda lihat kan sekarang, tapi sebelumnya kan mereka mencintai Tuhan. Makanya Eropa sampai hari ini tidak pernah statusnya di bawah negara-negara Islam. Tidak ada, tidak akan pernah. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Tapi sekarang Eropa sedang meninggalkan Tuhan. Makanya ketika nanti ada suatu ketika, ya, setelah orang-orang ini diselamatkan sekali lagi, lalu kemudian aman, tenang, damai, orang Eropa ini akan ditaklukkan oleh Islam seluruh dunia selama 3,5 tahun saja. Ya, itu kan bukan random acak. Kita akan melihat dengan jelas banget kayak tadi whistleblower tadi kan. Jelas banget. Iya. Gitu. Saya paham. Wah, ini yang lain pada ngikutin nggak tuh ya, paham nggak tuh yang kita ngomongin? Ya kan? Makanya ikutan kelas apologetik. Ya makanya harus ikut kelas ya, karena saya mesti pelan-pelan dari awal. Tapi dari kemarin kan kita sudah ini terus kan, kita sudah oke, lanjut dulu. Andri Panjaitan. Ya, terima kasih Pastor, God bless. Ya, Andri Panjaitan silakan. Shalom Pastor. Shalom. Ya, saya mau nanya ini Pastor mengenai zaman es. Yang saya tanya ini, apakah Adam ini hidup setelah zaman es atau sebelum zaman es, Pastor? Karena kalau saya pelajari sejarah bumi ini kan sebelum zaman es ini ada sejarah bumi seperti hewan-hewan berbagara itu ada toh sebelum zaman es. Kan sebelum manusia diciptakan sudah ada binatang-binatang di laut kan? Ya, Pastor. Hari kelima itu Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut, dan menurut dalam sains, binatang pertama itu dari laut loh. Kehidupan pertama itu dari air loh. Ya kan? Dari laut kan? Dari makhluk sel bersel satu, terus eukario saya lupa namanya itu ya. Eukario itu ya, makhluk bersel satu, terus kemudian mulai terakhir ada moluska. Moluska itu termasuk binatang purga, moluska. Kemudian belum ada vertebrata, tapi reptil dulu. Makanya disebut di dalam Kejadian 3, ular, reptil adalah binatang yang paling cerdik. Kenapa? Karena dia tahu dia binatang yang di darat yang pertama kali ada itu reptil. Iya kan? Iya, Pastor. Nah, jadi sebelum ada manusia itu. Berarti Adam, dinosaurus kan reptil kan? Iya, Pastor. Iya. Berarti Adam itu setelah zaman es terakhir ya, Pastor ya? Ya, Adam keluar dari Eden itu di zaman es terakhir kan? Oh ya, itu aja sih Pastor. Ya. Makanya dibilang tadi, saya kan tadi bilang hangat kan di sana. Di zaman es saja daerah itu tadi hangat, daerah gurun Saudi Arabia itu ya, gurun Arabia ya, padang gurun Arabia itu kan dulu zamannya es itu hangat. Begitu esnya mencair semua, ya panas, kering kerontang di situ. Nggak ada kehidupan lagi, terlalu panas ya, sampai 50 derajat Celcius ngeri ya. Nah, oke, lanjut Ibu Linda.
itu di Kejadian 6 ayat 16 itu kan Tuhan menyuruh untuk membuat atap bahtera itu ya. Itu ada bahtera yang bertingkat bawah, tengah, atas itu maksudnya apa Pak Paul? Tingkap-tingkapnya itu ya maksudnya ya. Ya, Ini iya. ada di Genesis, saya tunjukkan gambarnya ya. Ada Ini ada di pertanyaan kelas kedua. evangelis ya. Ini ada di kelas evangelis. Di kelas evangelis perjanjian lama nanti saya ngajar ini ya. Lihat inilah bahteranya Nuh ya, contohnya ini ya. Nah, kalau dibandingkan dengan ini ya, sama Titanic kira-kira separuhnya ya. Kalau dibanding dengan Boeing 747 ya 2 kalinya atau 3 kalinya. Ya, bentuknya seperti itu kira-kira ya. Nah, ingat ini dibangunnya yang bikin cuma 8 orang. 8 orang yang bangun ini, bahtera ini, yang lebarnya 450 feet dikali 3 itu berapa berarti? 150 meter ya. 150 meter kurang lebih ya ini ya. Ya 150 meter bangun sendiri pakai tangan ini ya, nggak pakai mesin, belum ada mesin itu ya. Nah kira-kira seperti ini ya bentuknya, karena kan kotak dia. Nah ini tingkap-tingkapnya ini. Nah disebutkan ini kan, itulah tingkap-tingkapnya dalamnya, itu buat itu. Lalu ya kan ada binatang-binatang yang liar, binatang ternak, burung-burung, ransum, makanan. Nah itu ada di sana. Dibuat seperti itu. Nah, lalu apa binatang ini nggak bertengkar? Binatang itu kalau dalam musim hujan yang lama atau musim dingin yang lama, mereka masuk lalu berhibernasi ya, tidur ya. Ya kan? Binatang itu kan mengatakan hibernasi. Ajaib ya, semua hukum alam itu dipakai semua di Alkitab, ada semua. Luar biasa ya firman Tuhan itu ya. Nah ini. Inside Noah Arks. Kurang lebih begitu. Begitu Bu Linda, yang ditanya toh? Ibu Linda belum sampai ke sini ya? Kayaknya sudah di perjanjian lama belum ya? Sudah Pak Paul, tapi sepertinya saya ada kurang jelas atau mungkin kurang menyimak. Enggak, belum. Bu Linda belum. Kan Bu Linda kan kelas evangelis belum selesai, langsung masuk kelas apologetik toh? Masih, ini terakhir di minggu depan. Udah selesai Pak Paul? Kelas evangelis saya, yang kejadian ya? Udah. Ini mungkin kelewat kali ya ini. Pas lagi nggak masuk juga bisa ya. Nah, ini bahtera Nuh seperti ini kurang lebih ya. Iya, saya videonya sempat lihat sebentar, sepintas, tapi saya belum selesaikan untuk nontonnya. Oke. Jadi gini ya, bahtera Nuh bentuknya seperti ini. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali Tuhan itu. Bisa kepikir ya, itu kitab Kejadian itu kan zaman sebelum Yesus kan. Zamannya Musa kan ditulis kan. Musa sudah bisa mengerti ya, Musa itu 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi 3500 tahun yang lalu itu orang sudah mengerti tentang hukum alam, tentang begini ya. Saya pikir luar biasa.